Oke ya. Hari ini kita akan ulangan tentang kesetaraan energi ya. Kita ulang kembali sedikit tentang kesetaraan energi supaya kalian mengingat kembali. Ya. Siapa temannya Pak Vicky? Hah? Kit sama siapa? Kit sama Fir ya. Ya. Jadi ada Ki sama dengan apa? I dikalikan T, kemudian V sama dengan I dikalikan R. Lalu W sama dengan V dikalikan dengan Q. Nah, Q di sini itu adalah Q muatan ya. Ibu tidak akan pakai Q besar, tapi Ibu pakai Q kecil ya. Vicky ya. Nah, sekarang Pak Vicky punya PT? Punya apa lagi? Ya, W berarti sama dengan P dikalikan dengan T. Lalu apa lagi? Fit. Oke. Lalu apa lagi? Irit ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi itu V kuadrat per R dikalikan dengan T ya. Kalau power P sama dengan apa? V dikalikan dengan I. Ingat VIP ya. Nah, untuk rumus energi listrik itu yang ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini rumus energi listrik. Ingat, Pak Vicky punya PT Fit Irit, temannya Pak Vicky itu adalah Kit dan Fir ya. Dia sukanya di ruang VIP. Nah sekarang untuk energi kalor ya. Energi kalor lambangnya adalah Ki besar. Kita pakai Ki kecil aja di sini ya. Oke, Ki besar. Rumus umumnya apa kalau ada perubahan suhu? Massa dikalikan kalor jenis dikalikan dengan perubahan suhu ya. Perubahan suhu itu pada umumnya adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal ya. Pada umumnya berarti ada yang tidak umum nanti ya. Nah sekarang ini untuk Q sama dengan MC delta T ini jika ada perubahan suhu ya. Nah sekarang kalau tidak ada perubahan suhu yaitu pada saat benda itu sedang mengalami perubahan wujud. Kalau dia mengalami perubahan wujud dari padat ke cair, berarti apa rumusnya? Massa dikalikan kalor lebur. Kalor lebur itu kita pakai KL ya. Kemudian kalau pada saat dia berubah wujud dari cair menjadi uap, berarti apa? Dia sedang apa itu? Menguap. Berarti kalikan dengan kalor uap. Kemudian kalau saat berubah wujud dari uap menjadi air atau menjadi cair, sedang apa dia? Mengembun. Berarti M dikalikan dengan kalor embun. Ini pelajaran SMP ini ya. Kemudian pada saat berubah dari cair ke padat, berarti dia sedang apa? Membeku. Berarti M dikalikan dengan kalor beku. Ingat, kalor lebur dengan kalor beku ya itu besarnya sama. Kemudian kalor uap dengan kalor embun itu juga besarnya sama. Yang perlu kamu ingat untuk kalor jenis daripada es itu sama dengan berapa? 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air itu sama dengan berapa? 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang, misalnya ada sebongkah es ya, ada sebongkah es ini. Di sini misalnya minus 20 derajat Celcius. Lalu kita akan ubah menjadi air ya. Di sini air misalnya pada suhu 40 derajat Celcius. Berapa proses yang dialami? 3 proses. Misalnya untuk mengubah ini menggunakan pemanas dengan daya anggaplah sama dengan 500 watt gitu ya. Nah, diperlukan waktu berapa lama? Nah, sekarang berarti yang ini es ini ada 3 proses. Itu proses yang pertama apa? Es itu harus apa? Naik suhunya jadi 0, kemudian habis itu melebur, berubah wujud, kemudian barulah dia naik lagi ya. Jadi di sini adalah es, ini juga es, kemudian di sini adalah air, di sini adalah air. Ini suhunya berarti berapa? Min 20 derajat Celcius di sini, 0 derajat Celcius di sini, 0 derajat Celcius yang di sini 40 derajat Celcius. Oke ya. Jadi yang ini adalah proses 1, kemudian proses 2, lalu ini adalah proses 3. Di proses 1 ada perubahan wujud tidak? Tidak ada. Ada kenaikan suhu tidak? Ada, yaitu delta T-nya berarti berapa?
0 dikurangi minus 20, berarti sama dengan 20 derajat Celcius. Di proses 2 nih, ini proses 1, ini proses 2. Di proses 2 terjadi perubahan wujud? Ada delta T? Tidak. Berarti ini Q2-nya di sini, delta T-nya di sini kan sama dengan 0 kan? Sama dengan 0. Maka kita menggunakan rumus apa itu? Untuk Q1-nya berarti kita menggunakan rumus M kali kalor jenis S dikalikan dengan delta T 1 ya. Kemudian di proses 2 karena dia sedang melebur, maka Q2 sama dengan M dikalikan dengan kalor lebur. Kemudian di proses 3 nih, proses 3 ada delta T enggak? Ada. Berapa delta T-nya? 40 derajat Celcius. Wujudnya apa? Air. Kalau begitu maka Q3 kita menggunakan rumus M dikalikan C air dikalikan dengan delta T3. Nah, jumlah kalor yang diperlukan untuk merubah es dari min 20 derajat Celcius menjadi air 40 itu sama dengan berapa? Oke, ya. Jadi di sini Q-nya itu adalah sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nanti kamu hitung aja ini hasilnya sama dengan berapa, barulah kamu jumlahkan ya, dapat. Nah, sekarang ada daya dan ada waktu, maka energi listriknya sama dengan apa? P dikalikan dengan T kan. Jadi di sini adalah Q sama dengan P dikalikan T. Maka untuk cari waktu T sama dengan Q dibagi dengan P. Oke ya. Jadi Q-nya itu adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada ya, gampang sekali ya. Oke. Nah, sekarang yang agak susah nih, yang agak susah. Yang agak susah misalnya ya, misalnya ada air. Ini agak susah nih, agak susah dikit sih ya. Karena asas blacknya masuk di sini ya. Ada air ini. Masa airnya kita sebut aja M1. Lalu suhu air mula-mula adalah T1. Kemudian ada sebongkah es gitu. Nah, ini ada es. Ya. Suhunya anggaplah T2. Kemudian masanya kita anggap saja M2 gitu. Lalu es ini kita masukkan ke dalam air. Kemudian kedua-duanya ini kita panaskan dengan menggunakan pemanas. Ya, pemanasnya dayanya adalah P, kemudian selama selang waktu tertentu. Yang ditanyakan berapakah suhu akhirnya daripada campuran antara air dan es yang dipanaskan dengan daya tertentu selama selang waktu tertentu. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang menyerap kalor itu siapa saja? Air dan es. Lalu es ini menyerap kalor dari mana saja? Apakah hanya dari pemanas? Tidak, berarti dari air juga dia menyerap kalor ya, menyerap kalor. Nah, kalau begitu, kalian itu bisa menggunakan dua buah cara. Bisa yang kamu cari pertama, ini suhu campuran antara es dengan air. Itu suhu akhirnya, ini adalah T akhir yang pertama. Kemudian ini dengan ini berarti suhunya menjadi T akhir yang kedua. Atau bisa juga kalian mau menggunakan jalan yang mana? Ini dulu, dicari dulu. T akhir 1. Berikutnya nanti kita secara keseluruhan mencari T akhir 2. Itulah up to you ya, terserah kalian mau pakai yang mana ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih, kalian mau menggunakan jalan yang pertama yang ini dulu. Sorry. Oh. Jadi misalnya ini yang kamu cari dulu. Boleh nggak apa-apa, antara es dengan air. Ya, antara es dengan air, lalu kita ingin mencari berapakah suhu akhir yang pertamanya. Jadi ini menghasilkan adalah T akhir 1 gitu ya. Nanti yang berikutnya setelah dengan pemanas berarti jadi T akhir 2. Nah, di T akhir 1 ini ya, di T akhir 1 maka kita menggunakan asas Black. Nah, kira-kira suhu T akhir yang pertama ini itu lebih tinggi daripada suhu air atau lebih rendah daripada suhu es?
atau terletak antara suhu air dengan suhu es? Yang mana? Antara. Kalau begitu T akhir 1 ini terletak antara siapa? Kurang daripada T2 dan lebih besar dari T2 dan kurang daripada T1. Nah, spesial untuk asas Black, ingat ya, ini untuk asas Black. Delta T itu bukan suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, spesial untuk asas Black, perubahan suhunya bukan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Oke. Nah, sekarang T akhir 1 dibandingkan dengan T1 air itu mana yang lebih tinggi? T1. Kalau begitu untuk delta T airnya itu kita menggunakan T1 dikurangi dengan T akhir 1. Nah, sekarang untuk yang S nih, anggaplah S-nya mulai dari 0 derajat gitu ya. S-nya 0 derajat. Kalau tidak 0 derajat berarti ada 2 proses tuh. Ya, ada 2 proses. Sekarang kalau mulai dari kalau bukan 0 derajat minus misalnya min 3 derajat Celcius misalnya toh, maka itu ada 3 proses ya, ada 3 proses. Nah, sekarang T2-nya ini jadi misalnya aja udah min 2 derajat Celcius misalnya ini ya. Lalu di sini adalah misalnya 10 derajat Celcius boleh nggak apa-apa ya. Nah, di sini kalau ini berarti dia mengalami berapa proses? Yang S. 3 proses ya, 3 proses. Nah, untuk delta TS-nya ya berarti ada delta T1, kemudian T2-nya itu dia berubah wujud, lalu delta T3-nya itu berarti adalah T akhir 1 dikurangi dengan 0 derajat. Jadi untuk air nanti kamu menggunakan apa? Di sini Q air itu berarti sama dengan M1 dikalikan C air kita kalikan dengan delta T1. Kemudian untuk yang S-nya, maka Q daripada S itu akan sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Di Q1-nya dia dari min 2 derajat itu berubah menjadi 0. Maka ini adalah M2 ya, dikalikan dengan apa? CS, kita kalikan dengan delta T1. Lalu ini kita tambahkan dengan apa? M2 dikalikan dengan kalor lebur. Kemudian kita tambahkan lagi dengan M2 dikalikan C air dikalikan dengan delta T2. Nah, delta T2-nya itu berarti adalah suhu akhir 1 dikurangi dengan 0 derajat Celcius. Jadi delta T2 untuk S itu berarti sama dengan T akhir 1 dikurangi 0 derajat Celcius. Sama dengan apa? T akhir 1 kan? Nah, kita samakan nih, ya. Kalor Q serap sama dengan Q lepas. Berarti nanti kita samakan ini dengan ini, ya. Kita samakan. Kamu cari berapakah T akhir 1-nya. Jadi nanti kamu masukkan ini delta T2-nya dari sini, kemudian delta T1-nya kamu masukkan dari ini, ya. Ini dimasukkan. Yang ada T akhir 1 itu kamu masukkan semuanya, ya. Digabungkan jadi 1. Jadi kalau kamu mau menggabungkan di sini Q serap, yang menyerap siapa? Ini kan, maka di sini adalah M2 CS dikalikan dengan delta T1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan kalor lebur ditambah dengan M2 dikalikan C air dikalikan delta T2-nya sama dengan apa? T akhir 1 ya. Ini sama saja dengan M1 dikalikan C air, kita kalikan lagi dengan delta T1-nya apa? T1 dikurangi dengan T akhir 1. Nah, nanti ini kamu kali ini kamu kali ini pindahkan. Supaya kamu mendapatkan rumus T akhir 1-nya ini sama dengan apa. Ya. Nah, setelah dapat ini, barulah dipanaskan. Itu berarti sekarang airnya bertambah atau tidak? Airnya bertambah enggak? Bertambah. Kenapa? Ketambahan siapa? Ketambahan es, iya. Jadi ini airnya udah bertambah nih. Kenapa? Ada air es. Maka masanya di sini adalah massa 1 ditambah dengan massa 2. Suhu mula-mulanya T1 di sini berarti sama dengan T akhir 1. Kemudian ini dipanaskan dengan pemanas, misalnya P-nya sama dengan berapa watt, lalu time-nya sama dengan berapa. Nah, barulah ini kita wujudnya ini sudah air, berarti kita menggunakan kalor jenis air. Maka di sini kita bisa langsung mencari berapakah suhu akhirnya, maka kita mencari delta T2. V-nya kalau misalnya P dengan T, maka P dikalikan dengan T ya.
P dikalikan dengan T. Jadi di sini adalah P dikalikan T, kemudian Q-nya berarti sama dengan M dikalikan C air dikalikan dengan delta T2. Ya, kita anggap delta T2 aja ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang nanti kamu perlu cari delta T-nya dulu tuh. Ya, jadi delta T2 sama dengan apa coba? Hah? No, tidak dong. Ini kan kita menggunakan apa? Energi ini sama dengan energi ini. W sama dengan apa? Q kan, berarti di sini W itu sama dengan apa? P kali T kan? P dikalikan T, ini sama dengan M dikalikan C air dikalikan dengan delta T2. Berarti delta T2-nya sama dengan apa? P dikalikan T dibagi dengan M dikalikan kalor jenis air. Ingat, M-nya sama dengan M1 ditambah dengan M2. Ya. Nah, setelah dapat delta T2-nya, maka kamu bisa cari T akhir 2. T akhir 2 berarti sama dengan apa? T akhir 1 kita tambahkan dengan delta T2. Oke? Nah, itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, itu kamu bisa cari dulu untuk yang air dan juga listriknya. Ya, mencari suhu akhirnya. Untuk air di sini kan Q-nya tadi sama dengan apa? M1C air dikalikan dengan delta T1 kan? Listriknya kalau W-nya di sini berarti P dikalikan T kan? Nah, setelah ini berarti kamu W sama dengan P dikalikan T, maka apa? M1 kali C air dikalikan delta T1 sama dengan P dikalikan T. Berarti kamu bisa cari delta T1 maka sama dengan P kali T dibagi dengan M1 dikalikan C air. Nah, kamu cari apa? T akhir 1. Berarti sama aja dengan T1 ditambah dengan delta T1. Nah, sekarang kalau udah, ini adalah air nih yang udah naik suhunya di T akhir 1. Barulah kamu campurkan dengan es. Pada suhu berapa? Misalnya tadi min 2 derajat Celcius. Berarti nanti kamu pakai apa? Q serap sama dengan Q lepas. Jadi di sini adalah Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 akan sama dengan M dikalikan C dikalikan dengan delta T2. Ya. Nah, ingat di sini udah azas black. Berarti ini delta T airnya atau delta T2-nya itu akan sama dengan apa? T akhir 1 dikurangi dengan T akhir 2. Ya. Untuk yang S nanti ya berarti yang Q3-nya, delta T3-nya itu akan sama dengan apa? T akhir 2. Ya, itu delta T3. Kalau delta T1-nya karena ini min 2 berarti sama dengan 2 derajat Celcius. Ya. Q2-nya berarti massa dikalikan dengan kalor lebur. Oke? Ya. Ada pertanyaan di sini sebelum kita ulangan? Ya, kenapa? Hah? Nggak tahu. Ada pertanyaan enggak? Sian kenapa? Tergantung prosesnya. Dia melebur, menguap, atau bagaimana? Ya perubahan wujudnya yang dialami itu apa kira-kira? Kamu harus tahu. Itu pelajaran SMP ya. Nah itu kamu nggak tahu apa yang mau kamu tanyakan ya gimana? Sekarang yang di sini ada pertanyaan enggak? Oh semuanya akan dikasih tahu. Kalau dipakai itu kalor uap, kalor ini pasti akan dikasih tahu ya. Nah ini yang ini air dan pemanas dulu. Kamu cari delta T1-nya dulu. Setelah cari delta T1 maka kamu akan ketemu nanti T akhir 1. Berarti sekarang ini air yang sudah dipanaskan baru dicampur dengan es. Itu prosesnya. Gitu. Cari suhu akhir yang keduanya berapa. Jadi prosesnya itu boleh juga proses ketiga nanti es dengan pemanas dulu baru dicampur dengan air ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, up to you sih. Hasil akhirnya itu dari yang kita cari dari W sama Q dengan yang diserap sama sama aja kan. Jadi nanti prosesnya baik proses 1 maupun proses 2 ataupun proses 3 itu akan sama, nggak ada masalah. Kan tadinya di sini ada air nih ya, ada air. Lalu ada es, kemudian yang satunya lagi ada apa? Pemanas.
panas. Bisa ini dulu, baru ini. Itu berarti 1 kan ya. Ini 1, ini 2. Bisa juga ya, itu apa? Ini dulu deh, aku mau ini dulu. Nggak apa-apa. Ini proses 1, kemudian berikutnya dari sini dengan ini. Ini proses 2. Boleh. Atau misalnya, kamu mau pakai yang lain lagi, nggak ada masalah. Kamu cari dulu di sini. Proses 1, baru ini digabungkan dengan ini. Makanya adalah proses 2. Up to you. Ada 3 pilihan cara. Ya, yang jelas kamu harus cari satu-satu. Supaya kamu nggak pusing. Jangan pakai jalan langsung. Kalau kamu pakai jalan langsung nanti ribet. Ribet apanya? Ribet untuk mencari kesalahannya di mana kalau mau koreksi gitu. Tapi hasilnya akan sama walaupun kalian mau pakai proses langsung. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kemana? Ke halaman 4. Oke. Iya. Oh, 3. Kenapa? Kenapa delta T-nya? Ada masalah apa dengan delta T? Sekarang ini kan nilai T akhir 1 itu kan di antara T2 dengan T1 kan? Lah iya. Nah, terus untuk delta T1 untuk delta T akhir itu bukan lagi suhu akhir dikurang suhu awal khusus untuk asas Black. Ingat ya, khusus untuk asas Black. Just for asas Black. Oke? Atau aliran kalor. Itu delta T itu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Ya. Nah, sekarang antara T akhir 1 dengan T1 yang 10 derajat, mana lebih tinggi? T siapa? T air ya lebih tinggi. Berarti delta T1-nya nanti adalah T1 dikurangi T akhir 1. Kemudian untuk S di proses 3, antara 0 derajat dengan T akhir 1 mana yang lebih tinggi? T akhir, berarti delta TS-nya sama dengan T akhir dikurangi 0. Itu untuk delta T3. Ya, delta T3 bukan delta T2. Oke? Ya. Kenapa? Halaman 5. Oke. Ya, kenapa? Oh, ini 4 ya. Ya. Ya dong. Kan mau dicari kan, ini kan delta T1-nya kan ini campuran antara siapa? Bukan. Antara air dengan pemanas kan. Lah S-nya kan belum dikasih masuk. Ya kalau S-nya udah dikasih masuk berarti suhunya akan beda lagi gitu. Hah? Ketiganya kenapa? Karena ini ada 3 proses ya. Terus kenapa? C-nya C air. Iya, delta T3-nya berarti sama dengan T akhir 2 ya. Iya. Kenapa? Karena belum ditahu apa? Ada 3 proses kan? 3 proses. Proses untuk S itu kan pertama dari min 2, kemudian dia harus apa? Naik, lalu dia melebur, kemudian sampai ini kan? Step 3-nya kan yang ini. Di sini apa? 0 derajat kan? Ini T akhir 2 kan? Lah ya, terus delta T-nya sama dengan apa? Lah iya sudah. Memang belum ditahu nilainya, makanya Ibu kasih nama TA2. T akhir kedua. Ya, oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa yang lain diam kalau ada yang bertanya. Kenapa? Ini ada air di teplos, dikasih masuk es, baru dipanaskan. Iya. Ya itu, ada air di pemanasmu, toh belum dikasih nyala nih pemanasnya. Kemudian es dimasukkan ke dalam air dalam memanas, baru dipanaskan. Nah, kita mau cari berapa suhu akhirnya setelah pemanas ini menyala, misalnya selama 4 menit. Nah, itu kan ada 3 benda di situ.
Lah iya, kita nggak bisa cari secara langsung semuanya, bisa sekali ya. Kalau kalian mau cari cara langsung itu agak repot ya, agak repot. Sekarang nih misalnya nih, di sini air, ini ada es, kemudian ini ada pemanas. Air, es, pemanas. Ya, ini ada 3 proses. Langsung di sini adalah T akhir. Untuk energinya di sini itu adalah W sama dengan P dikalikan T. Q-nya di sini berarti nanti Q1 sama dengan MC delta T. Delta T-nya adalah delta T air. Q-nya S, kalau ini dari minus 3 derajat Celcius, berarti nanti Qs, jadi sebut saja ini Q air ya. Ini sama aja dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Seperti itu. Nah, nanti kamu gabungkan antara energi kalor dengan energi listrik itu akan sama. Berarti Q air ditambah dengan Qs ini akan sama dengan apa? V. Ya turunkan sendiri, udah kasih masuk aja semuanya. Kalau kamu mau pakai cara langsung seperti ini, ya bisa, hasilnya akan sama, nggak ada masalah. Yang penting kamu nggak salah jalan aja, gitu ya. Jadi Qs-nya nanti Q1 tambah Q2 tambah Q3, berarti ini Q air ditambah Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3, ini akan sama dengan P dikalikan T. Kalau yang diketahui di sini adalah P. Tetapi kalau yang diketahui misalnya V dengan R, berarti V-nya kita menggunakan apa? V kuadrat per R dikalikan T. Kalau yang diketahui di sini itu adalah V dengan I, maka V-nya kamu menggunakan VIT. Ya, oke? Ya. Sekarang, dari semua ini, halaman berapa yang mau di-freeze? Yang mana yang mau di-freeze? Apakah halaman 1, apakah halaman 2, atau halaman 3, atau halaman 4, atau halaman 5? Ini 5 ya? Atau halaman 7. Yang mana? 3. Oke. Tiga. Ya. Sekarang sterilkan. Tidak ada kertas di atas meja. Coba satu orang pergi ke tata usaha minta kertas buram 20 halaman. Ya. Tidak ada kertas lain di atas meja. Iya. Tidak menggunakan kalkulator dan jangan dicakar-cakar di bagian depan ya. Cakar-cakarnya itu kalian di bagian belakang boleh ya, tetapi di bagian bawah. Iya. Iya, cepat. Ya. Terserah. Tergantung siapa yang melepaskan. Kalau yang melepas kalor air berarti Q air. Ya, ini kan materi SMP ini, ya. Kalor itu materi SMP. Sama SMA kelas berapa itu? Kelas 10 kalau nggak salah. Lima. Nah,
Dibelah jadi 2. Oh, HP kertas buram atau HPS ini? Oh. Ya udah dibelah jadi 2 aja. Iya, 1 untuk berdua ya. Sisanya dibawa ke sini ya. 1 untuk berdua ya, jadi langsung di sini dibelah jadi 2 ya. 1 untuk berdua cakarannya, supaya kamu tidak nyakar di tempat lain. Bagi dengan sampingnya. Tidak ada yang bicara. Tulis nama cakarannya, nanti dikumpul juga cakarannya. Soal lebihnya dibawa datang ke sini. Kenapa itu tidak bisik-bisik lagi? Ya, jadi tidak ada kertas lain kecuali kertas yang dibagi ya. Tempat pensil masukkan ke dalam laci. Cakarannya dibagi 2, 1 lembar untuk berdua. Nggak pakai suara, membagi kertas itu nggak pakai suara. Ditulis nama ya, tulis nama. Soal lebihnya bawa datang sini. Oke, thank you. Tidak ada pinjam-meminjam alat tulis ya. Cakaran yang lebih juga bawa datang. Oke. Tuh sudah hampir habis 1 jam pelajaran. Kenapa masih ada suara? Ya. Tidak ada yang tengok kiri kanan depan belakang 30 menit dari sekarang. Ya. Langsung jawab di bawahnya ya. Itu perhatikan nomor 3 itu ada rubah angka ya. 84 watt 100 gram untuk es ya. Ya, 84 watt selama 5 menit dimasukkan ke dalam air. Kemudian ke dalam air dimasukkan es bersuhu 0 derajat sebanyak 100 gram. Kenapa Kalvari? Apa? Lebih kertas cakarnya bawa datang ke sini. Menjawabnya langsung di sini ya. Kertas cakarnya yang lebih bawa datang sini. Harusnya lebih setengah nih di sini. Karena ini 5, di sini 6. Ya. Oke. Kalor jenis air itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Kalor jenis es 2.100.
Massa airnya ganti 900 gram ya. Nomor 3. 900. Iya, 400 gramnya ganti 900.
Kalori ubah ke joule ya. Semua tangan ada di atas meja, tidak ada yang turun ke dalam laci ya. Duduknya yang tegak. Nomor 1 30 poin, 2 30 poin, 3 40 poin ya.
Nggak usah balik-balik ke kiri ya. Gimana? Lu perpanjang 10 menit ya.